pagi semuanya. Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama. Ketua kelas, saya ingin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita ke inti pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dulu Aulia Rahma Hadir. Rizky Pratama Hadir. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Saya Bu. Ayo tentang apa? Jaringan hewan. Nah, betul sekali. Berarti tadi malam udah baca-baca buku ya? Ya. Alhamdulillah ya. Di sini ada yang tahu nggak sih jaringan hewan itu apa? Saya. Apa? Kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Ya, hampir benar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaringan hewan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yakni tujuannya adalah diharapkan siswa mampu mengetahui macam-macam dari jaringan hewan. Yang kedua yaitu diharapkan siswa mampu mengidentifikasi jaringan hewan berdasarkan struktur, fungsi, dan letak dari jaringan hewan tersebut. Nah, yang terakhir diharapkan siswa mampu melakukan praktikum, yakni menggunakan mikroskop terkait jaringan hewan. Tadi sudah dijawab ya sama Mbak Lulu jaringan hewan itu apa. Kita masuk ke slide yang pertama. Nah, tubuh manusia atau hewan itu tersusun atas beberapa struktur. Nah, yang pertama tersusun atas sel. Sel itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Pelajaran yang dulu pernah dipelajari loh. Lupa ya? Lupa. Sel itu merupakan satuan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang memiliki fungsi yang spesifik. Nah, jadi nanti sel itu akan berkumpul, sel yang memiliki fungsi yang sama akan berkumpul, kemudian akan membentuk jaringan. Kemudian jaringan yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk suatu organ. Organ itu contohnya kayak apa? Organ jantung, paru-paru, nah itu ya, itu adalah organ. Kemudian nanti organ-organ itu akan berkumpul atau akan membentuk suatu sistem organ. Kemudian sistem organ akan bekerja sama, saling berkesinambungan akan membentuk organisme seperti itu. Nah, pada hari ini kita khusus akan mempelajari tentang jaringan hewan ya. Ada yang tahu jaringan pada hewan itu ada berapa? 4. Nah, betul. Mbak Rizky sebutkan yang Mbak Rizky ketahui. Nggak tahu? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan hewan, yang mana jaringan hewan itu, jaringan dasar pada hewan ini ada 4, yakni jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, materi ini kalau kita bahas secara keseluruhan nggak cukup sehari. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan epitel ya. Jadi kalau waktunya nggak cukup, kita lanjutkan yang berdepan. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu jaringan epitel itu apa? Kalau yang tahu dapat nilai tambahan loh, yang jawab-jawab dan aktif nanti dapat nilai tambahan. Tahu nggak? Tahu. Nah, jaringan epitel itu merupakan kumpulan sel-sel yang dia itu sifatnya susunannya sangat rapat. Dan jaringan epitel itu merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh. Jadi permukaan tubuh kita ini dilapisi oleh jaringan epitel. Nah, susunannya sangat rapat. Jadi dia berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya atau organ-organ dalam gitu. Seperti itu. Jaringan epitel ini membatasi antar organ dan juga membatasi organ dengan rongga dalam tubuh. Nah, epitel ini ada banyak macamnya. Ada yang tahu ada berapa macam? 4. Apa saja Mbak Lulu? Epitel pipi, epitel pubis, epitel cilindris, dan
betul sekali. Jadi macam-macam dari epitel itu berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama epitel pipi, yang kedua epitel kubus, yang ketiga epitel silindris, dan yang keempat epitel transisional. Yang pertama yaitu epitel pipi. Nah, epitel pipi ini dibagi menjadi beberapa lagi, yaitu epitel pipi berlapis banyak dan epitel pipi selapis. Gitu. Epitel pipi selapis, namanya aja selapis, berarti ada satu lapis. Betul sekali. Jadi epitel pipi selapis ini disusun oleh selapis sel yang berbentuk pipi dan tersusun sangat rapat. Nah, jaringan ini berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Nah, di dalam tubuh kita ini contohnya ada pada pembuluh darah, ada pada pembuluh limfa, ada pada alveolus, pada paru-paru kita, ada pada glomerulus, dan ada pada ginjal. Nah, yang kedua, ini gambarnya. Jadi ini jaringan epitel selapis. Ini yang atas kan cuma ada satu lapis dan dia bentuknya pipi ya. Tadi ada di mana? Ada di kulit, ginjal, glomerulus, terus di ginjal, di alveolus, ya. Terus kemudian epitel pipi berlapis banyak, bentuknya pipi tapi berlapis-lapis. Nah, jadi jaringan epitel berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk pipi dan tersusun sangat rapat. Jadi ini ya, bisa dilihat nih. Ini epitel pipi berlapis banyak. Dia pipi bentuknya, terus berlapis-lapis. Nah, dan juga susunannya sangat rapat, berarti dia epitel pipi berlapis banyak. Ada di mana sih epitel pipi berlapis banyak ini? Ada pada kulit, rongga mulut, dan vagina. Fungsinya adalah sebagai pelindung, ya. Nah, yang kedua yakni epitel silindris atau batang. Kalau yang pertama tadi namanya epitel pipi, ya betul sekali kan. Kalau epitel pipi bukan bentuknya pipi, ya. Kalau epitel silindris itu bentuknya seperti batang, jadi panjang-panjang. Nah, epitel silindris ini itu ada dua juga, ini epitel silindris selapis sama epitel silindris berlapis banyak. Yang pertama yaitu epitel silindris selapis. Nah, jaringan epitel silindris selapis ini disusun oleh selapis sel yang berbentuk batang seperti itu. Contohnya pada lambung kita, terus pada junjung usus, pada kantung empedu, dan pada saluran pernapasan bagian atas. Kemudian epitel silindris berlapis banyak. Epitel silindris berlapis. Jadi dia bentuknya batang, terus berlapis-lapis. Seperti ini ya, contohnya. Jaringan epitel silindris berlapis banyak ini disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk batang. Kalau tadi kan yang epitel silindris selapis disusun oleh satu sel yang berbentuk batang. Kalau silindris berlapis banyak ini disusun oleh beberapa sel yang berbentuk batang. Nah, epitel silindris berlapis banyak ini terdapat pada saluran kelenjar lidah dan uretra. Ayo coba sampai dari yang pertama ya, ini tetangga. Yang pertama tadi jaringan epitel apa? Pipi. Terus dibagi menjadi dua. Apa saja? Satu dan berlapis banyak. Ya, sudah betul ya. Jadi yang pertama tadi epitel pipi, ada dua, epitel selapis sama epitel berlapis banyak. Yang kedua epitel batang atau silindris. Kemudian yang ketiga yaitu epitel kubus. Namanya aja epitel kubus, berarti bentuknya seperti kubus. Nah, epitel kubus ini bentuknya seperti kubus. Nukleusnya bulat, besar, dan terletak di tengah sel. Ya. Berdasarkan lapisan penyusunnya, maka epitel kubus dibagi menjadi dua juga ya, epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis banyak.
kubus itu menyatu, terus kemudian tersusun sangat rapat membentuk epitel kubus. Jaringan epitel kubus selapis ini berfungsi dalam sekresi dan sebagai pelindung. Nah, contohnya pada apa? Pada kelenjar tifoid, permukaan ovarium dan lensa mata. Kemudian epitel kubus berlapis banyak. Jaringan epitel kubus berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk kubus. Nah, jaringan itu berfungsi dalam sekresi dan absorpsi dalam penyerapan ya. Contohnya pada saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit kita. Nah, bentuknya kayak gini. Kalau ini epitel kubus lapis nih, dia bentuknya kubus-kubus. Kalau yang pertama kan pipi, dia hampir kubus tapi pipi. Kalau ini bentuknya kubus dan selapis, berarti epitel kubus selapis. Nah, kalau ini epitel kubus berlapis banyak. Ya, dia terlihat ya susunannya lebih dari satu susunan. Jadi yang ini epitel pipi berlapis banyak. Epitel kubus berlapis banyak. Yang terakhir yaitu epitel transisional. Ada yang tahu apa itu epitel transisional? Ada yang tahu? Jadi epitel transisional itu adalah epitel yang memiliki bentuk yang berubah-ubah. Jadi dia bentuknya nggak tetap. Kalau yang tadi awal kan epitel pipi, jadi dia tetap epitel pipi aja. Yang kedua epitel silindris, jadi dia bentuknya tetap silindris saja. Yang ketiga kubus, tetap kubus saja. Kalau epitel transisional ini dia bisa berubah-ubah dan juga berlapis-lapis. Bila jaringan ini menggelembung, maka sel-sel bagian dasar berbentuk kubus atau silindris. Pada lapisan tengah selnya berbentuk kubus dan pada lapisan atas berbentuk pipi. Contohnya itu pada kantong kemih. Jadi bentuknya itu berubah-ubah, enggak tetap. Contohnya ini. Yang tengah berbentuk kubus, yang atas berbentuk, yang bawah berbentuk pipi, ya kan? Nah, gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang kita ulang sekali lagi ya. Jadi hari ini kita membahas tentang jaringan hewan. Jaringan hewan itu ada jaringan dasar pada hewan itu ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Salah. Yang pertama jaringan dasar pada hewan itu jaringan epitel. Jaringan dasar ya. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Jaringan epitel. Yang kedua jaringan ikat. Jaringan ikat. Yang ketiga tadi apa? Jaringan otot. Jaringan otot. Kemudian yang keempat, jaringan tadi kita belajar jaringan syaraf. Nah, kita akan belajar tentang keempat ini, tapi karena waktunya hari ini nggak cukup kalau kita bahas semua, jadi kita tadi cuma membahas jaringan apa? Ya, betul sekali. Jadi tadi kita belajar tentang jaringan epitel. Nah, sekarang Ibu akan beri tugas kepada kalian, yakni mengidentifikasi itu termasuk jaringan epitel apa sih? Apa jaringan epitel pipi, apa jaringan epitel silindris, atau jaringan epitel kubus. Nah, sekarang Ibu akan menggambarkan macam-macam dari jaringan tersebut. Nanti kalian identifikasi itu termasuk jaringan epitel apa ya?
dikumpulkan ya. Nah, sekarang kembali kelas ya. Nah, sekarang kalian sediakan kertas, terus silakan jawab di kertas tersebut, diberi nama ya. Dan diberi waktu 10 menit. Gimana, bisa kan? Bisa. Itu gambarnya tuh kan. Ini kan dari kasih tahu kalau bentuknya kayak gitu apa ya kan? Gimana Mbak Lulu, bisa nggak? Bisa. Udah selesai belum? Udah. Ya, sekarang digambarin ya. Nah, sekarang Ibu akan adakan kuis. Jadi siapa yang bisa menjawab akan mendapat nilai tambahan. Nah, tadi di awal kan sudah dijelaskan ya. Nah, tubuh hewan itu tersusun atas apa aja sih? Ada yang tahu? 7 tangan. Sel. 7 tangan. Ya, baru dulu apa aja? Sel, jaringan, Ya, betul. organ, sistem organ, organisme. Ya, betul. Nah, berarti baru udah bernilai tambahan ya. Kemudian lagi jaringan dasar pada hewan itu ada berapa sih? 4. Ayo, Mbak Rizky 7 tangan. Apa aja sebutkan? Jaringan epitel, Ya, terus jaringan silindrik, ikat, jaringan otot, betul. terus jaringan Saraf. saraf. Ya, betul, sudah hampir benar ya. Nilainya setengah berarti ya. Udah, satu lagi. Ciri-ciri dari jaringan epitel itu apa sih? Ya, ada di Kulit. permukaan tubuh. Jadi fungsinya untuk melindungi tubuh ya. Ciri-cirinya yaitu selnya tersusun sangat rapat. Jadi dapat melindungi tubuh kita seperti itu. Nah, nanti di rumah dipelajari ya tentang jaringan ikat. Minggu depan kita akan membahas tentang jaringan ikat. Ya. Banyak membaca karena kalau kita banyak membaca itu bisa membuka jendela dunia. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ayo coba baru simpulkan. Jadi hari ini kita belajar tentang Jaringan hewan. jaringan hewan. Jaringan dasar pada hewan itu ada yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Nah, jaringan epitel ini adalah jaringan yang letaknya di permukaan tubuh. Nah, jaringan epitel itu adalah jaringan yang tersusun sangat rapat. Ada berdasar bentuknya, jaringan epitel ini dibagi menjadi 4. Yang pertama jaringan epitel Pipih. betul, kedua Silindris. ya betul silindris, kemudian ketiga kubus, yang keempat transisional. Nah, betul. Jadi kesimpulannya itu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Cukup.
cukup. Udah. Di akhir pembelajaran, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai.